Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wijaya Saputra dengan NPM 2019 13500 Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle terhadap Kemampuan Representasi Matematika. Menurut hasil observasi saya di SMP Islam Nurul Sibian dan SMP Sejahtera 02 Cilengsi, didapatkan bahwa matematika ini menjadi salah satu pelajaran dengan nilai rata-rata yang terendah. Dari penilaian tengah semesternya didapatkan rata-rata dari kedua sekolah tersebut adalah 68, dari KKM-nya 75. Untuk itu diperlukan adanya inovasi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan matematika siswa. Di sini Rista mengemukakan bahwa salah satu pengembangan kemampuan berpikir siswa itu adalah kemampuan representasi matematis. Karena kemampuan ini menjadi salah satu kemampuan yang dibutuhkan dalam pendidikan matematika saat ini. Dengan representasi, masalah yang semula terlihat sulit dan rumit dapat dilihat dengan mudah dan sederhana, sehingga masalah yang disajikan dapat dipecahkan dengan lebih mudah, menurut Ayah dan Madio tahun 2021. Salah satu model pembelajaran yang memungkinkan untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa adalah model pembelajaran learning cycle yang berbasis konstruktivis, di mana dalam pembelajaran ini guru berperan sebagai fasilitator dan dapat melatih siswa untuk membangun pengetahuan dan konsep melalui tahapan mengeksplorasi pengetahuan awal, menyelesaikan dan menjelaskan masalah dengan tujuan melatih kemampuan representasi matematis siswa. Berdasarkan masalah dalam penelitian ini yaitu adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran learning cycle terhadap kemampuan representasi matematika pada peserta didik kelas 8 SMP swasta di Kecamatan Cilengsi. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran learning cycle terhadap kemampuan representasi matematika pada peserta didik kelas 8 SMP swasta di Kecamatan Cilengsi. Kemampuan representasi matematis merupakan kemampuan matematis dari seorang dalam hal menyatakan bentuk, model, atau ide-ide matematis dari suatu masalah tertentu sebagai susunan yang dapat mewakili situasi masalah guna menemukan solusi masalah yang dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator kemampuan representasi matematis yang sudah ditetapkan. Model pembelajaran learning cycle 5E adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengoptimalkan cara belajar dan mengembangkan daya nalar berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk membangun pengetahuan baru. Rangkaian tahapan kegiatan diorganisir sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Penelitian kuasi eksperimen ini akan menggunakan post-test only control group design, yaitu yang dalam desain ini mau eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random, dan nanti kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol ini yang akan dibandingkan. Penelitian ini dirancang untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh model pembelajaran learning cycle 5E terhadap kemampuan presentasi matematika siswa kelas 8 di SMP Islam Nurul Sibian dan SMP Sejahtera 02 Cilengsi. Berikut desain penelitian, yaitu ada kelompok eksperimen dan kontrol dan perlakuannya. Yang pertama terhadap learning cycle dan yang kedua terhadap konvensional, dan hasilnya yaitu setelah dites dengan kemampuan representasi matematika. Dalam penelitian ini digunakan teknik tes. Selain itu, peneliti memerlukan instrumen, yaitu alat bantu, agar pengumpulan data menjadi lebih mudah. Instrumen digunakan berupa soal uraian yang diberikan dalam bentuk post-test.
untuk melihat kemampuan representasi matematis siswa. Nah, instrumen ini dikatakan valid. Tinggi rendahnya fasilitas instrumen dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Untuk menguji validitas alat ukur dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung harga korelasi, melakukan perhitungan dengan uji T, mencari T tabel, dan terakhir membuat kesimpulan dengan kriteria T hitung melebihi T tabel. Uji prasyaratan analisis data. Pertama, ada uji normalitas untuk melihat apakah data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak. Lalu uji homogenitas dilakukan dalam rangka menguji kesamaan varian setiap kelompok data. Data yang akan diuji hanya ada 2 kelompok sampel, maka dilakukan dengan menggunakan uji F atau Fisher. Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, maka dapat dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan statistik uji T. Untuk hipotesis statistik di sini dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk keterangannya, H0 yaitu adalah kemampuan representasi peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran learning cycle kurang dari atau sama dengan peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran yang konvensional. Dan H1-nya itu adalah kemampuan representasi peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran learning cycle lebih tinggi dari peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.